myself and Ron, her very own ECG. We'll have a very cute canine volunteer for the canine ECG and a horse model for the equine ECG. When running an ECG, make sure you are familiar with the system you are using and what additional items you need. The one we are working with today requires the use of gel and electrodes, while others may require alcohol or nothing at all. The patient is placed in right lateral recumbency and the electrodes are placed on the elbows and knees. The electrodes are color-coded and go to a specific area on the canine. The white lead is the right arm, the black lead is the left arm, and the red lead is the left leg. A good way to remember this is white is always right for the right arm, and smoke over fire for the black and red electrodes on the left arm and leg. If the electrodes are not set up correctly, your ECG will look odd, such as a curative S complex upside down. When doing an ECG on a horse, there are a couple of differences from the canine ECG. The horse will be standing, and the setup and placement of the electrode is different. It is important to remember where to put the electrode. To remember the electrode setup for the horse ECG, I like to think red goes with blood, so it must be on the jugular. And white and withers both start with W, so the white electrode goes on the withers. Then you're left with the black electrode, and that one goes on the heart. Now we will hit the highlights and how you read the ECG printout. The first wave is known as the P wave and represents the atria depolarization or contracting. Depolarization is initiated by electrical impulses from the sinoatrial node. The atria contract and fill the ventricles with blood. The next segment following the P wave is known as the QRS complex and represents the contraction of the ventricles. After the SA node stimulates the atria to contract, the depolarization wave continues to the AV node, which sends an electrical impulse down the ventricles, causing both to contract. The last component is the T wave, and this represents the ventricles repolarizing, in which they relax, getting ready for the next depolarization wave. We hope this short tutorial has helped you understand how to run and interpret an ECG reading. Thanks, and Gigam. The epic online action game War Thunder lets you dive into massive battles and experience the full power of legendary military vehicles, from World War II to the modern era: tanks, planes, helicopters. Itu yang pemasangan ECG ya, elektrokardiogram tadi interpretasinya ada gelombang P ya di RST. Yang pertama P-nya itu atriumnya kontraksi, depolarisasi. Yang kedua di RST-nya itu yang ventricle depolarisasi. Sekarang yang materi yang satunya, bentar ya. Auskultasi pada jantung ya. Bagaimana kita mendengarkan suara jantung menggunakan stetoskop ya. Tujuannya ini mendengarkan ya apakah ada kelainan ritme dan aliran darah jantung berdasarkan suara yang dihasilkan dari pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop ya. Alatnya ini
Stetoskop terdiri di bagian yang di bagian telinga itu ear tip atau ear plug. Nah, kemudian ada ear tube ya, atau di sini terbuat dari metal yang ada bahan stainless yang warna perak mengkilat itu ya, sertable binaural atau dua, ada yang satu juga. Kemudian ada flexing tube ya, rubber tube yang merah ini ya. Terus kemudian ada untuk bagian yang untuk mendengarkan, yaitu ada diafragma, ini bagian yang yang lebar, kemudian bagian bel, bagian yang kecil, dimana yang diafragma itu bisa mendengarkan suara frekuensi yang tinggi. Ya, kalau yang bel frekuensi yang rendah. Frekuensi tinggi itu termasuk suara nafas, itu frekuensi yang tinggi, sedangkan frekuensi rendah suara jantung ya. Kalau Anda mendengarkan suara respirasi, gunakan diafragma. Kalau Anda ingin auskultasi mendengarkan denyut jantung, sebaiknya menggunakan bel ya. Ini dengan frekuensi yang rendah. Cara auskultasi dilakukan pada tempat yang tenang untuk mendapatkan suara yang jernih, tidak ada gangguan. Misalkan ada gangguan banyak eh, orang apa eh, ada tukang bangun, ada lalu lintas, itu biar tidak mengganggu suara itu ya. Ada suara pekerjaan-pekerjaan yang nyaring itu mengganggu suara auskultasi. Sebenarnya di tempat yang tenang. Kemudian pada anjing itu posisinya berdiri, kucing berdiri, kelinci itu duduk ya. Tempatnya di mana ya untuk auskultasi? Belah kiri ya. Kalau di bagian bawah itu kita mendengarkan ada suara apek jantung itu yang nempel ke kiri, itu bagian katup mitral ya, sebelah kiri. Ya, kemudian ada eh, atau pulmonary ya, kemudian ada aortic ya, pulmonary valve, mitral valve, sama aortic valve. Jadi suara-suara tiga ini agak ke atas itu ada pulmonary, yang di atas lagi aortic valve atau katup ya. Katup ini bisa, apa yang kita dengarkan adalah kalau misalkan mitral itu ada aliran darah yang masuk dari eh, atrium ke ventricle, katupnya buka, itu terdengar suaranya kayak gitu ya. Pulmonary juga perjalanan darah ya, sirkulasi darah yang bergerak itu yang kita dengarkan. Kalau bagian kanan itu yang bisa didengar adalah ini katup sebelah kanan, yaitu katup diskus vidalis ya. Area auskultasi kanan sebelah sini itu diskus vidalis valve ya. Ini yang gambaran secara kalau ada gambaran anatomisnya, sebelah kanan ada M itu mitralis, T pulmonari, aortic yang di atas itu anatomi seperti ini ya. Jadi di sini ada gambar jantungnya, kemudian di sini ventricle, ini atrium ya. Di sini ada atau mitralis itu atrium sama ventricle, ada perjalanan di sini sirkulasinya ya. Pulmonari itu juga, aortik darah yang dari bilik kiri ya keluar atau ke seluruh tubuh, itu suara jantungnya suara aliran darahnya bisa kita tangkap. Oh, sebelah kanan ya, ini vesicus dalis atau sebelah jantung yang sebelah kanan itu bisa seperti ini tempatnya ya. Jadi katup kanan, atrium ke ventricle kanan. Ini katupnya di sini. Ini ada yang melintang ini membagi antara atrium dan ventricle. Katupnya di antara atrium dan ventricle ini. Parameter yang diamati suara jantung itu normal, apakah normalnya nanti bisa kita lihat. Kemudian murmur, ada suara distolik murmur dan diatonik murmur ya. Itu suara jantung yang tidak normal. Yang kemudian frekuensi dan ritme detak jantung
Kalau dihitung dengan menggunakan auskultasi, frekuensi dan ritme detak jantung itu kalau kucing 120 sampai 140 beat per menit ya. Kemudian kalau pada anjing 70 sampai 120 beat per menit ya. Ini detak jantung dia dengarkan dengan auskultasi. Beda kalau Anda mengukur dengan menggunakan apa? Pulsus ya beda ya. Pulsus dari apa? Arteri femoralis itu hasilnya dengan menggunakan ini langsung di jantungnya itu beat per menitnya beda hasilnya ya. Diagram apa aliran darah blood flow diagramnya jantung dari atas ya itu dari seluruh tubuh itu balik ke jantung ya itu melalui eh, vena superior cava superior ya masuk ke dalam atrium kanan ya. Atrium kanan itu ada katup triscus vidalis ya, kemudian katupnya buka, darah masuk ke ventrikel kanan. Ya. Kalau dari apa ventrikel kanan, kemudian di sini ada katup yaitu pulmonary valve ya. Darah ini masuk ke arteri pulmonary ya di paru-paru ya, di paru-paru ini apa dibersihkan ya darah yang di sana itu kemudian eh, dikembalikan ke jantung melalui vena pulmonari ya. Vena pulmonari masuk ke atrium kiri, ya kemudian ada katup di sini mitral valve, dan masuk ke ventrikel kiri, setelah itu ke aorta, ya terakhir ke aorta sana ya. Jadi jantung apa? Aorta itu kalau sudah darah bersih ya dari bilik kiri sebarkan ke seluruh tubuh melalui aorta atau pembuluh darah besar di sana ya. Jadi dibagi ke pembuluh darah yang apa cabang-cabang yang lebih kecil. Kalau yang besar dari aorta itu ke seluruh tubuh ya. Itu perjalanan apa darahnya dari situ ya. Dari atas ya. Ini terakhir di sini ya. Kemudian suara jantung normal itu ada suara pertama itu closing nutupnya dari valve episiotomis dan mitral valve ya suara pertama. Kemudian suara kedua ini ada sistole dan ada ventricle kontraksi diikuti dengan suara kedua yaitu penutupan dari uh, aortic valve dan pulmonary valve ya. Intinya suara itu yang kita dengar adalah nutup-nutup ya katup-katupnya ini. Kemudian ada diastole ya, diastole. Sistole itu pengisian darah ya di atrium. Itu valve-nya itu harus nutup-nutup supaya darah itu masuk. Nah, setelah masuk ya dengan volume yang cukup ditutup katupnya tebal gitu. Kemudian diastole ini pengisian ventrikel, darah dari atrium ke ventrikel, ya ventrikel relax, kemudian darah keluar, ya kembali lagi pengisian lagi seperti itu, ya. Tulisan seperti itu. Dan normalnya nanti Anda dengarkan nanti normalnya. Nah ini pun suara apa jantung normal itu frekuensinya seperti ini, ya, pon kardio ini nggak bisa di, ya ini seperti ini, ya. When a healthy heart beats, it makes a lub-dub sound. Lub. Nah ini atrium, The first ventricle, heart signal, atrium, low, ventricle. also known as S1, is caused by the closing of the AV valves after Ini the nutup, atria ya. pumped blood into the ventricles. Ya. The second heart sound, dub, or S2, Dub to originates from the S2. closing of the aortic and pulmonary valves right after the ventricles have ejected the blood. The time interval between S1 and S2 is when the ventricles contract, called systole. The interval between S2 and the next S1 is when the ventricles relax and are filled with blood, called diastole. Diastole is longer than systole, hence the lub-dub. Suaranya seperti itu, blub itu ya. Udah bayangkan ini darah masuk dari sini, katupnya ini nutup, kemudian katup buka, ya ganti, ya seperti itu.
Murmur ini adalah apa? Vibrasi suara yang dihasilkan dari apa? Suara jantung atau yang besar, pembuluh darah yang besar. Murmur ini apa? Relatif pada tempistul diastul secara eh, berkesinambungan atau sambung, menyambung. Intensitasnya grade 1 sampai grade 6. Lokasinya ada di apa? Live attack yang tadi kita menempatkan apa? Elektrode elektrode tadi ya. Ini murmur. Suara sebentar. Eh, ini sudah ya. Nah, ini suaranya seperti ini. Ya. Oh, itu yang apa? Sebentar. Yang normal tadi loop dub gitu ya ya. Yang tadi. Ini murmur, oke sudah. Di sini soal jantung. Kalau nggak salah ini yang kelainan ya. Yang berikutnya ini yang apa? Systolic murmur aortic stenosis. Seperti ini suaranya. Nggak ada loop dubnya nggak ada. Nah, grup grup gitu ya. Nah, ini yang ada systolic murmur aortic karena stenosis atau penyumbatan di aorta ya. Darah yang ke aorta ini ada penyumbatan. Kalau yang itu ada sistolik murmur mitral regurgitasi ya. Ini gambaran darahnya seperti ini. Jadi perlu apa di pemahaman ya yang lebih anu ya. Dilihat dari gambaran ECG-nya kayak gini. Gelombang PKRST-nya tidak seperti yang normal ya. Tidak ada apa terlalu tinggi ini PKRST-nya susah untuk dianalisa ya. Harus dibedakan gambaran ini apakah dia aortic stenosis ataukah mitral regurgitasi. Terus ada lagi yang apa aortic regurgitasi. Regurgitasi itu artinya ada apa darah yang seperti dimuntahkan lagi ya. Tapi kalau di sini artinya kembali lagi, setelah ke sana kembali lagi, setelah ke sana kembali lagi ya. Jadi tidak sesuai aliran normalnya. Ini gambaran yang regurgitasi. Kembali ada darah yang kembali. Kemudian yang pulmonary regurgitasi yaitu di pulmonarinya. Nah, di sini ada darah yang balik lagi ya. Sudah masuk sana balik lagi. Suaranya kayak gini. Ini bandingkan. Oke, setelah itu ada diskus stenosis yang buntu. Ini diastolik murmur mitral stenosis. Pak stenosis ada yang buntu, darah nggak bisa masuk ya. Masuk di sini.
Mitral stenosis, kalau nggak bisa masuk ada penyumbatan. Kalau diskus cuspidalis yang di sini, selanjutnya, terima kasih. Itu ada yang tanyakan, memang agak susah ya, harus di apa di perasakan lagi ya gambaran gambaran tadi itu dengan pelan-pelan kayak gitu ya. Ada yang tanyakan? Ini Belum absennya ada, Dok. ini absennya gimana, Dek? Mungkin nanti saya bantu screenshot aja ya, Dok, untuk Iya, pesertanya. bisa tak? Pakai anu dong, QR tak? Bukan. Biasanya kalau praktikum itu ini, Dok, Anu presensi form, basah iya pakai form tanda Kak. tangan. Iya, iya, pakai form apa? Tanda tangan biasa kan? Iya. Iya, Dok. Untuk sementara saya screenshot dulu ya, Dok. Oh gitu ya. Iya, Oke lah. Kamu screenshot aja. Heeh. sebentar ya, Dok. Ya.